Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kajian di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas 15 perkara jangan ada pada doa-doa kita. Sebab 15 perkara ini yang menjadikan doa kita bukan hanya tidak akan dikabulkan, tetapi terkadang bisa terjerumus kepada yang diharamkan. Apa saja 15 perkara yang dilarang ada pada doa, nanti kita akan sebutkan dan kita rincikan satu persatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa doa itu adalah seutama-utama ibadah. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un aqram indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sebuah doa. Tapi sayang, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti para nabi. Kita lihat Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam ujian, mulai dari hancurnya hartanya, kemudian Allah wafatkan seluruh keturunannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan penyakit, di mana penyakit ini tidak pernah ada sebelumnya kecuali kepada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa penyakit Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam itu sebagai kutukan, di mana Ayub diprasangkakan telah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan siapapun. Tentu mustahil seorang nabi melakukan maksiat, tapi itulah tuduhan orang. Sampai satu hari istrinya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam berusaha untuk meminta kepada suaminya Ayub untuk berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak." Wahai Ayub suamiku, kalau engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan kabulkan doamu. Karena engkau seorang yang saleh, seorang nabi, tidak mungkin tidak dikabulkan doanya. Tapi kemudian Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam mengatakan kepada istrinya, mengingatkan akan nikmat dan mengatakan, "Wahai istriku, berapa banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita.
Maka istrinya mengatakan 70 tahun. Maka Ayub mengatakan, musibah yang baru menimpa kita ini belum sampai 70 tahun, masih 18 tahun. Kalau seandainya aku mau sabar dengan musibah yang hanya baru 18 tahun dibandingkan dengan nikmat Allah yang 70 tahun, tidak imbang. Akhirnya kemudian istrinya pun terdiam. Sampai satu hari ada dua orang yang merupakan pengikut Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam yang masih setia, selalu menjenguk Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Masalahnya kedua orang ini berbisik-bisik, di mana salah satunya mengatakan, jangan-jangan Ayub itu dikutuk Allah. Kemudian temannya mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan seperti itu? Maka dia mengatakan, coba lihat penyakit yang diderita Ayub itu. Bukannya sembuh tapi semakin parah. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan, padahal sudah 18 tahun lewat penyakit itu menerpa Ayub. Kalau ini bukan kutukan, apa namanya? Maka berdialoglah dua orang ini. Qadarullah, dialognya terdengar ke telinga Ayub. Maka Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu engkau yang menimpakan madarat ini kepadaku. Tapi aku tahu juga bahwa engkau zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Seolah-olah Ayub mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya dan musibah yang menimpanya tidaklah Allah timpakan kepada dia, melainkan karena kasih sayang seorang Khalik kepada makhluknya, seorang pencipta kepada hamba-hambanya. Akhirnya kemudian setelah Ayub alaihi salatu wassalam terus berdoa dan mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Maka Allah katakan, fastajabnalah, kami pun mengijabah doa Ayub. Akhirnya Allah kembalikan seluruh kekayaannya, Allah kembalikan seluruh keturunannya, dan Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya. Begitulah nilai sebuah doa, Bu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa. Ada perkara-perkara yang mungkin kita anggap mustahil, tapi bagi Allah itu mungkin, Bu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun kita menganggap mungkin, walaupun kita menganggap mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Maka jangan pernah bosan berdoa. Tetapi walaupun demikian, ada perkara-perkara yang dilarang dalam doa. Inilah pembahasan yang kita akan bahas. 15 perkara tidak boleh dilakukan saat berdoa. Yang pertama, tamannil maut min ajli bala'in nazalabi. Tidak boleh seseorang saat berdoa itu bercita-cita ingin meninggal karena sebuah musibah yang dideritanya. Di masyarakat, apabila Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan seseorang itu diberikan ujian berupa sakit lama, terkadang bukan hanya sebulan, 2 bulan, bertahun terkadang. Terkadang sebagian mereka harus meringkuk di ranjang, tidak bisa bangun. Sehingga kemudian syaitan datang, membisikkan di telinganya, sudahlah, mintalah kematian kepada Allah daripada kau merepotkan semua orang. Maka waswas syaitan masuk di kepalanya. Akhirnya dia mulai berpikir bahwa
hidupnya sudah tidak berguna karena merepotkan orang lain. Disitulah dia meminta supaya diwafatkan saja dibandingkan dia harus hidup karena tidak tahan dengan penyakit dan takut merepotkan orang yang merawatnya. Maka dalam berdoa meminta kematian tidak boleh dilarang. Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadakumul maut min durrin asabahu. Kata Nabi SAW, jangan berangan-angan kematian itu terhadap seseorang. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan untuk mati karena sebuah madarat yang menimpanya, sebuah musibah yang menimpanya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat ketika paman Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib, itu sedang sakit parah. Kemudian dia berangan-angan dan bercita-cita ingin mati lebih baik dibandingkan hidup. Maka Nabi SAW menegurnya dan mengatakan, jangan bercita-cita untuk mati. Sebab kalau engkau orang jahat, maka ada kesempatan untuk bertobat. Dan kalau engkau orang baik, ada kesempatan untuk menambah amal ibadah. Akan tetapi kata Nabi SAW, fa in kana wala bud fa'ilan, kalau memang harus berkeinginan untuk mati karena tidak tahan dengan penyakitnya, tidak tahan dengan musibahnya, tidak tahan dengan fitnahnya, maka Nabi SAW mengatakan, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan ini lebih baik bagiku, tapi wafatkan aku segera kalau memang wafat ini lebih baik bagiku. Itu kalau harus berdoa dengan bercita-cita ingin mati, maka katakan doanya seperti itu. Ya Allah, kalau memang kesembuhan ini lebih baik bagiku, sembuhkanlah. Tapi kalau seandainya kematianku lebih baik, maka wafatkan. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar karena tidak tahan dengan sebuah bala ataupun ujian, akhirnya dia pun berkeinginan untuk mati. Makanya Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an tamannil maut la da'autu. Rawahul Bukhari Muslim. Kalaulah bukan karena Rasul melarang, kata Khabbab, bercita-cita dan berangan-angan untuk mati, tentu aku sudah berdoa ingin mati saja. Masalahnya Rasul larang, tidak boleh. Kenapa Khabbab ngomong begitu? Karena Khabbab ini, Bu, sahabat Nabi yang disiksa majikannya setiap hari disundut dengan besi panas. Suruh murtad. Karena dia seorang budak dan dia bekerja kepada pandai besi, tuannya orang kafir musyrik. Ketika Khabbab ini ketahuan masuk Islam, maka majikannya selalu mengambil besi kemudian dipanaskan dan disundut-sundutkan di badan Khabbab supaya murtad. Akhirnya dia tidak tahan. Satu sisi dia harus mempertahankan akidah Islam, sisi lain dia mendapatkan siksaan. Makanya Khabbab mengatakan, kalaulah bukan karena Rasul melarang, tidak boleh seseorang itu berangan-angan kematian, aku sudah berdoa lebih baik mati daripada hidup, katanya. Tetapi Rasul melarang, tidak boleh. Alasannya cuma dua, Bu. Kalau kita orang jahat, dengan diberikan kehidupan yang lama, ada waktu bertobat. Tapi kalau kita orang baik, ada kesempatan untuk menambah pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu
wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ad-du'a bi ta'jilil uqubat. Berdoa minta disegerakan siksaan Allah. Pamannya dia mengatakan, ya Allah, nggak apa-apa kau siksa aku di dunia, tapi jangan kau siksa aku di akhirat. Nggak boleh mengatakan seperti ini. Kan kesannya bagus itu kan. Daripada di akhirat masuk neraka, sekarang aja ya Allah kalau mau nyiksa, siksa aja aku katanya. Nggak akan kuat kita. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW diceritakan bahwa ada rajulan minal muslimin qad khafata fasara mislal farahi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'alhu iyyahu? Qala na'am. Kuntu aqul Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu, afala qul Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qala fada Allahu lahu fasyafa. Jadi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sakit dan sangat kurus bagaikan anak burung. Saking parahnya sahabat ini, udah lama sakitnya, akhirnya badannya mengering dan mengurus dan tidak kunjung sembuh. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang sakit lama sampai kurus ini, apakah kamu pernah berdoa dengan sesuatu? Atau kamu pernah meminta dengan sesuatu? Maka orang ini mengatakan, iya, aku pernah berdoa wahai Rasul. Ya Allah, jika engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakan siksa itu untukku di dunia. Itu doanya. Ya Allah, kalau seandainya engkau akan masukkan aku ke neraka, jangan. Lebih baik kau siksa aku saja di dunia. Tapi di akhirat jangan kau masukkan aku ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup kalau Allah menyiksa kamu di dunia, kamu tidak akan sanggup. Boleh jadi engkau tidak sabar. Boleh jadi engkau tasahud menolak takdir. Boleh jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Engkau tidak sanggup, kata Rasulullah. Sebaiknya berdoalah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan peliharalah kami dari azab neraka. Lalu dia pun terus berdoa dengan doa sapu jagat ini, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi yang kedua, Bu, jangan berdoa meminta disegerakan siksa. Kita tidak akan sanggup. Tapi mintalah di dunia diselamatkan dari siksa Allah, di akhirat juga kita diselamatkan dari azab Allah, dan kita juga dimasukkan ke dalam surga. Kan enak tuh. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, berdoa menengadahkan tangan ke langit, bukan membalikkan tangan ke bumi. Kan ada orang yang berdoa itu begini, bukan begini. Rasul berdoa seperti ini, bukan seperti ini. Karena saya lihat ada orang kalau minta kebaikan begini, kalau minta tolak bala diputar pula tangannya, akhirnya telapak tangannya ke bawah, punggung pula ke atas. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha wamsahu biha wujuhakum."
Kata Nabi SAW, apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedua telapak kalian. Tengadahkan kedua telapak kalian ke langit. Dan jangan dengan punggung telapak tangan kalian. Dan usaplah dengannya wajah-wajah kalian. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini, ada yang melemahkan hadis ini. Bagi yang mensahihkan artinya mengusap setelah berdoa tidak ada masalah. Tapi bagi yang melemahkan tentu tidak perlu mengusap. Tapi jangan diingkari orang yang mengusap ataupun orang yang mengusap kepada yang tidak mengusapkan. Ini masalah-masalah kesahihan dan kelemahan hadis. Hadisnya satu. Tapi syahidnya di sini adalah jangan kalian berdoa dengan punggung telapak tangan, tetapi telapak tangan itulah yang kemudian diangkat tinggi-tinggi ke langit. Baik doa meminta kebaikan ataupun doa menolak bala, tetap kita angkat seperti ini, kedua tangan kita ke langit, makin dahsyat, makin tinggi lagi, sejajar dengan telinga. Nah, ini juga harus dipahami. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat kedua tangan dalam doa masalah, maka Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha hayyun karim. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu zat yang maha pemalu, lagi maha pemurah. Allah malu kalau ibu menengadahkan kedua tangan ke langit, kemudian meminta kepada Allah, tiba-tiba Allah kosongkan kedua tangan kita. Allah malu, pasti Allah akan beri. Karena di antara syarat istijabah doa adalah mengangkat kedua tangan. Maka ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, jangan berdoa dengan menggunakan kandungan-kandungan laknat. Tidak boleh berdoa yang di dalam doa itu ada kandungan laknat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wala tadu ala khadamikum wala tadu ala amwalikum la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayustajabu lakum. Jangan kalian mendoakan jelek kepada diri-diri kalian. Jangan mendoakan jelek kepada anak-anak kalian. Jangan mendoakan jelek kepada pembantu-pembantu kalian. Jangan mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Karena terkadang saat kita berdoa mencocoki waktu istijabah doa, ternyata doa itu Allah betul-betul kabulkan. Na'udzubillah. Ya Bu ya, jangan mendoakan jelek. Sial aku hari ini. Ngapain ibu sial-sialkan? Gak boleh ibu ngomong sial kepada diri sendiri. Sial aku hari ini gitu. Gak boleh. Nanti ketika kita ngomong begitu, pas pula bertepatan dengan istijab doa, betul-betul sial jadinya tuh. Sial aku punya anak katanya. Kalau aku tahu anakku kayak gini, sudah aku cekik waktu bayi biar dia mati katanya. Nggak boleh kita mendoakan buruk kepada anak kita. Lihat kisah Jurayj, Bu. Jurayj ini bukan ahli maksiat, Bu. Jurayj ini ahli ibadah. Nggak pernah keluar dari saumaahnya, dari tempat ibadahnya itu. Sholat aja kerjanya si Jurayj itu. Kesalahannya satu, Bu, si Jurayj ini. Ketika dipanggil ibunya tak mau datang. Bukan karena main-main, bukan karena kesibukan dunia, dia sedang sholat. Dipanggilnya itu lo sedang sholat. Jadi Jurayj dalam hatinya, apakah harus membatalkan sholatku ataukah aku terus sholat? Kalau aku batalkan sholatku, aku durhaka kepada Allah. Kalau aku tidak membatalkan sholatku, aku durhaka kepada orang tua. Akhirnya ditimbang-timbang, lebih baik durhaka kepada orang tua dibandingkan durhaka kepada Allah. Akhirnya dia meneruskan sholat. Padahal harusnya Jurayj membatalkan, kan itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena panggilan orang tua lebih wajib dibandingkan sholat sunnah. Ya, karena Jurayj tidak ada pengetahuan soal itu. Ibunya marah, Bu. Karena melihat Jurayj ini asik di dalam musola aja di masjid, terus nggak keluar-keluar.
ibunya sampai mengeluarkan kalimat-kalimat laknat dan mengatakan, "Ya Allah, jangan kau wafatkan putraku si Jureid sampai kau kirim wanita pelacur itu supaya dia nggak di masjid terus," katanya. Rupanya setelah ibunya meninggal, terkadang doa itu tidak lantas hari ini berdoa besok dikabulkan. Terkadang sudah lama, sudah lupa, baru dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Akhirnya si Jureid tidak didatangi wanita pelacur persis seperti doa ibunya. Digodanya si Jureid, tapi Jureid pun tidak bergeming karena kuat keimanannya. Sampai akhirnya si pelacur ini membuat khilah, membuat makar, berzina dengan seorang penggembala, akhirnya hamil, kemudian punya anak, dituduhlah Jureid yang menghamili dan itu anak si Jureid. Oh, marah Bani Israel. Kemudian tempat ibadahnya dirobohkan dan Jureid pun hampir dibunuh. Tapi Jureid mengatakan kepada Bani Israel, berikan waktu untuk sholat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Kemudian kata Jureid, "Mana bayi itu? Datangkan bayi itu kepadaku." Kalau katanya dia anakku, datangkan bayi itu kepadaku. Akhirnya bayi itu datangkan di hadapan Jureid, dicubit bayi itu dan dikatakan oleh Jureid, "Man abuk?" Siapa bapak? Ngomong pula bayi itu, "Bapakku tuh yang nyembala kambing." Coba kalau ada bayi, Bu, dicubit bisa ngomong siapa bapakmu apa enggak? Was-was tuh orang-orang. Ya. Tapi kan bayi ajaib ini kan hanya ada di zaman dulu yang bisa ngomong. Zaman sekarang nggak ada bayi bisa ngomong, kecuali ada baterai di belakang punggungnya. Intinya bahwa jangan mendoakan keburukan. Ingat pernah saya ceritakan, Bu, ada ini kejadian Timur Tengah. Seorang syekh bercerita. Jadi ketika anaknya masih kecil, anaknya itu masih remaja, wajar lah kalau anak remaja itu nakal kan, Bu, ya. Itu kembali kepada pendidikan orang tua biasanya. Jadi saking nakalnya anak ini, entah apa ibunya ngomong kepada anaknya, "Nak, kalau engkau nakal seperti ini, semoga di kepalamu bersarang peluru," katanya. Hanya ngomong itu saja sekali. Saking jengkelnya orang tua sampai mengatakan, "Semoga di kepalamu bersarang serongsong peluru," katanya. Setelah anak ini besar, entah sudah puluhan tahun, mungkin ucapan ibu ini pun sudah lupa. Rupanya setelah anak ini dewasa, lulus kuliah, anak ini kemudian melamar menjadi tentara. Jadi tentara, polisi gitu. Lah saat latihan tuh, dia bergurau dengan kawannya, di mana kawannya pegang pistol, disangkanya tidak ada pelurunya, tidak ada isinya. Rupanya ada satu isinya tuh. Ditodongkan ke kepalanya, padahal dia main-main aja. Kemudian pelatuknya ditarik, keluarlah satu peluru bersarang di kepalanya, mati akhirnya. Bayangkan coba, doa ibu baru dikabulkan setelah anak itu dewasa. Padahal ibunya ngomong ketika anak ini di waktu remaja. Tapi kejadiannya setelah tua. Hati-hati. Ya. Jangan mudah mendoakan keburukan kepada anak kita. Tafaul sajalah. Senakal-nakalnya anak kita itu tetap, Bu, katakan mudah-mudahan engkau ini jadi baik. Ya. Kalau jengkel-jengkelnya sama anak-anak tuh, tetap aja, Bu, katakan kalimat-kalimat yang baik. Contoh umpamanya seperti Tesudes. Tesudes kecil itu kan nakal juga, Bu. Dalam biografinya dijelaskan. Jangan salah, ada syekh pun kecil-kecilnya nakal juga kayak kita kan gitu. Tapi ibunya selalu tafaul. Kalau Tesudes ini berkelahi dengan kawan-kawannya di masa remajanya gitu, ataupun melakukan hal-hal yang menjengkelkan orang tuanya, ibunya hanya ngomong satu kalimat saja. Setiap mendapatkan Tesudes nakal, ibunya hanya mengucapkan satu kalimat dan itu diulang-ulang. Sudes, daripada kau nakal, sana pergi ke haram. Semoga kau jadi imam di sana. Itu saja kalimat. Nanti besoknya buat nakal lagi, ibunya ngomong gitu lagi. Daripada kau nakal, pergi kau ke haram sana. Semoga kau jadi imam. Pokoknya setiap dia nakal itu yang keluar dari ibunya. Subhanallah.
Siapa yang tidak kenal Imam Sudais? Satu-satunya imam yang suaranya ditiru satu dunia. Orang hanya kenal Imam Sudais. Kalau ke Mekah umroh hanya kenal imam itu saja. Nah, ini saya Sudais ini. Ini suaranya kayak saya Sudais ini. Ya. Kan enak bu kalau ibu lihat anaknya nakal sana ke Nidal Ilmi. Oh jadi imam di sana. Kata Pak Imamnya tunggu dulu lah kalau ada pensiun baru diganti. Artinya bahwa tafaul itu penting. Sana ke Jabal Uhud sana. Gantikan Ustaz Abu Mero di sana. Kan itu ya. Jadi supaya tafaul itulah mungkin ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu di waktu yang mustajab doa. Ini yang keempat. Yang kelima, jangan berdoa di dalam doa itu terkandung qati'atur rahim. Di dalam doa itu memutus silaturahim. Umpamanya ada orang tua yang jengkel dengan kelakuan mantunya. Ya Allah, sudahlah. Gak usahlah jodohkan lagi anak saya dengan suami, ya Allah. Mudah-mudahan keduanya cerai. Keduanya pisah. Gak boleh. Masa orang tua doain anaknya supaya cerai? Ya. Nggak boleh, karena itu terkandung memutus silaturahim. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW? Ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung unsur memutus silaturahim atau terkandung unsur perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah, bangkrutkan tuh usaha si kawan tuh. Ya Allah, mudah-mudahan ketabrak dia. Ya Allah, mudah-mudahan mati aja dia. Ya Allah, pokoknya dia mendoakan hal-hal yang ada perbuatan dosa di dalamnya. Kalau kita berdoa dan tidak ada unsur itu, memutus silaturahim atau perbuatan dosa, Allah pasti kabulkan dengan 3 pengabulan. Pertama, disegerakan doanya. Yang kedua, disimpan doanya untuk di akhirat, untuk mengangkat derajatnya di sorga. Atau yang ketiga, boleh jadi mungkin Allah kabulkan dengan cara yang lain karena hikmahnya, karena kemaslahatan. Ini yang kelima. Yang keenam, ad-du'a bitahjiri rahmah. Kalau ibu berdoa, jangan membatasi rahmat Allah. Jangan membatasi rahmat Allah. Ya Allah, hujani desa saya saja, desa sebelah jangan. Itu tidak boleh, Bu. Ya. Ya Allah, kasih rezeki saya saja, tetangga nggak boleh. Ya Allah, warung saya saja yang ramai, warung sebelah sepikan. Tidak boleh, itu membatasi rahmat Allah. Ya, berdoa membatasi rahmat Allah tidak boleh, Bu. Rahmat Allah ini luas. Masa berdoa seperti itu? Ya Allah, anak saya aja yang cerdas, anak orang bodohkan aja. Nah, itu kan nggak boleh, Bu. Itu membatasi rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW ketika ada Arab Badui kencing di masjid. Ya, di zaman Rasul, Bu, ada Arab Badui. Namanya Badui nggak sekolah. Masuk ke masjid kencing pula di pojok. Masjid kok dikencingi? Marahlah para sahabat nih. Hampir-hampir sahabat ini mau melakukan kekerasan kepada si Badui tadi. Tapi Rasul tahu. Kata Rasul, da'uhu, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Biar aku yang mengatasinya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendekati Arab Badui yang sedang kencing itu. Dan mengatakan setelah selesai kencing, wahai fulan, masjid ini tempat sholat, tempat baca Quran, tempat berzikir. Rasul tidak mengatakan bukan tempat kencing, enggak. Justru objeknya tidak disebutkan tuh. Hanya mengingatkan fungsi masjid. Masjid ini tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran,
dengan lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya hatinya Arab Badui ini terenyuh dengan ucapan Nabi. Ketika kemudian Arab Badui ini melihat akhlak Nabi yang begitu tinggi dan begitu luhur, tiba-tiba dia mengucapkan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati itu yang melotot-melotot sama aku tuh katanya. Yang mau jahat sama aku tuh jangan kau rahmati. Katanya. Aku aja dengan Muhammad katanya. Apa kata Rasul? Laqad hajjarta wasiyan. Laqad hajjarta wasiyan. Engkau sudah membatasi nikmat Allah yang luas. Jangan membatasi nikmat Allah. Jadi Buya, jangan membatasi nikmat Allah, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa. Ini yang ke-6, yang ke-5, yang ke-7. Jangan mengucapkan doa seperti ini. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakinni as'aluka lutfa fihi. Ya Allah, aku tidak memohon kepadamu untuk mengubah takdirmu kepadaku, namun aku hanya memohon agar engkau bersikap lembut kepadaku. Jangan ucapkan kalimat ini. Ya Allah, aku tidak memohon kamu untuk mengubah takdirku. Tidak apa-apa takdirku seperti ini. Tapi tolonglah tampakkan kelembutanmu kepadaku. Tidak boleh. Ya. Karena doa sendiri adalah merubah takdir. Doa lo bisa merubah takdir. Dia malah mengatakan apa? Ya Allah, nggak apa-apa. Aku terima takdirmu. Katanya. Tapi berilah kelembutanmu kepada aku. Justru kita meminta kepada agar takdir kita dirubah. Yang tadinya sakit jadi sembuh. Yang tadinya fakir jadi kaya. Ya, yang tadinya susah jadi senang. Yang tadinya banyak masalah dihilangkan masalahnya. Bukankah Rasul mengatakan la yarudul qada illa doa? Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Maka tidak boleh kita ini mengatakan seperti itu. Mintalah perubahan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Imam Al-Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab man ta'awwadza billahi min darkis syaqa wa su'il qada wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tsumma saqa qaulun Nabi SAW, dan firman Allah, katakanlah aku berlindung kepada dari kejahatan ciptaannya. Kemudian beliau mengambil sabda Nabi SAW, mohonlah perlindungan kepada Allah dari bencana yang berat, dari kecelakaan, dan dari takdir yang buruk. Jadi kita minta supaya takdir kita ini dirubah. Ya, jangan ngomong, ya Allah tidak apa-apalah kamu tidak merubah takdirku pun, tapi tolonglah tampakkan kelembutanmu. Enggak boleh mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena kita minta supaya dihindarkan dari keburukan. Ya, dengar nggak Bu ya? Dengarlah ya. Saya kan kenceng juga teriak-teriak nih. Gak apa-apa, serak-serak, tapi yang penting ibu dengar. Ya. Qadarullah listrik mati. Gak apa-apa, sauna sebentar Bu. Ini yang nomor 7, nomor 8. Al-i'tida'u fid doa. Berlebihan dalam doa. Jangan melampau dalam doa Bu. Apa melampau dalam doa itu? Melampau dalam doa itu terkadang dia meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Contoh umpamanya, ya Allah, kekalkan aku di dunia. Ini kan melampau. Manusia pasti mati kau minta kekal pula. Ya Allah, kalau bisa aku nggak pernah makan, nggak pernah minum, tapi aku hidup terus. Ya nggak mungkin. Manusia itu makan, minum. Ya, masa mintanya kayak gitu? Ya. Umpamanya, ya Allah, buat aku kaya terus sampai kiamat. Nggak bisa, ya kan? Orang itu kadang pasang surut. Ya Allah, sehatkan aku sampai kiamat. Nggak bisa, kan itu ya. Itu melampau namanya. Nggak boleh. Atau meminta, ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, aku boleh nawarga. Nah, buatkan istana lah yang bagus untukku kayak di dunia. Nggak boleh, itu melampau. Ya. Jadi tidak boleh kita ini melampau, apa meminta yang mustahil kepada Allah, atau meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Nggak boleh, itu
doa seperti itu dilarang di dalam Islam. Ya, ini yang nomor 8. Yang nomor 9, doa ampunan kepada orang-orang kafir walaupun itu kerabat kita. Ibu punya orang tua mati kafir. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita tidak kafir. Kalau seandainya ada orang anaknya muslim, orang tuanya kafir, meninggal dalam kondisi kafir, maka anaknya tidak boleh mendoakan ampun kepada orang tuanya. Karena itu pernah dilakukan Nabi kepada Abu Talib. Abu Talib itu kan mati kafir. Ya, Allah takdirkan akhirnya Abu Talib ketika meninggal tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dia sepakat mati kafir, kata para ulama ahli sunnah. Maka Rasul berdoa memintakan ampun untuk Abu Talib karena sayangnya Rasul kepada Abu Talib. Justru turun ayat yang menegur Nabi SAW, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik atau kafir walaupun mereka kerabat kita, kecuali mereka masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, saudara masih hidup dan mereka non-muslim, maka kita boleh berdoa supaya mereka dapat hidayah, mereka dapat kebaikan, mereka dapat jalan yang benar. Maka itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh mendoakan dengan cara memintakan ampun akan dosa-dosa mereka. Karena percuma, ya, percuma, tidak akan diampuni dosanya. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, jangan berdoa yang ada kandungan kesyirikan. Jangan berdoa yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Memanggil-manggil orang-orang yang di kuburan, wahai Syekh Fulan, wahai Wali Fulan. Tidak boleh. Minta itu kepada Allah, bukan kepada kuburan Fulan dan Fulan. Makanya Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan Fulan dan Fulan. Ya, karena itu kesyirikan. Dosa hukumnya, dosa besar. Maka hindari doa yang terkandung unsur kesyirikan di dalamnya. Ini yang ke-10. Yang ke-11, meninggalkan adab dalam berdoa. Ada orang yang tidak punya adab dalam berdoa, seperti memanggil Allah umpamanya dengan sebutan Ya Rabbal Kilab, Ya Rabbal Al-Hinzir, Ya Rabbal Qiradah. Tidak boleh. Wahai Rabb, pencipta anjing. Wahai Rabb, pencipta babi. Wahai Rabb, pencipta kera-kera. Aku meminta kepadamu. Tidak boleh. Ya memang anjing, babi, kera itu Allah yang ciptakan, tapi ya beradablah. Ya. Seperti apa? Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi. Kan itu kan enak itu dengarnya kan. Wahai Rabb yang memiliki kekuasaan, kan beradab namanya. Ini wahai Rabb pencipta Rabbnya kambing, Rabbnya anjing, Rabbnya itu enggak beradab tuh. Jangan seperti itu. Walaupun betul memang kambing yang menciptakan Allah, tapi kurang beradab. Ya, maka beradablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 11. Nomor 12, bersegera saja. An ya'tamida ala ghairi fi du'a. Jangan sedikit-sedikit minta doa kepada orang. Kayaknya kalau dia berdoa sendiri untuk diri sendiri kurang pede. Mungkin karena banyak dosanya, karena tidak pantas. Akhirnya sedikit-sedikit datang kepada ustadz, kepada tuan guru, kepada orang saleh. Minta doa. Dia kalau berdoa nggak pede. Ya, jangan. Seorang laki-laki datang kepada Malik ibn Dinar dan mengatakan, aku meminta kepadamu karena Allah untuk mendoakan aku, wahai imam. Karena saya ini lagi susah. Maka kata Malik ibn Dinar mengatakan kepada orang ini, idzan fas'alhu, kalau begitu berdoalah. Gak usah minta doa dari aku. Kenapa? Karena posisi kamu ini sedang diijabah. Karena kau susah. Ya. Jadi berdoa itu diri sendiri dulu. Ya, baru kemudian kalaupun harus meminta doa orang lain, maka mintalah kepada orang saleh. Tapi bagaimanapun meminta kita untuk diri kita dan kebaikan kita itu lebih baik dibandingkan kita meminta doa kepada orang lain.
Ini yang nomor 12. Yang nomor 13. Al-ya'su wa qillatul yakin min ijabati doa. Kurang yakin kalau doanya akan dikabulkan tuh. Kayaknya kurang yakin nih. Kenapa saya sudah sering doa kok penyakit saya kok nggak diangkat-angkat ya. Saya sering doa kok usaha saya kok nggak dilancar-lancarkan ya. Saya sering doa kok saya belum ada perubahan ya. Nggak yakin ya. Ya, nggak boleh. Doa itu harus yakin. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tidak di dunia, di akhirat. Dan tidak ada ruginya orang berdoa. Kemudian yang 14, al-mubalaghatu fi raf'i saut. Kencang dalam suara, wa tarkibil kalimat. Dan juga menyusun kata. Disusun kayak orang syair, Bu. Ya. Kan ada doa itu disusun dulu teksnya, kemudian dibaca. Tidak perlu Allah itu tahu doa-doa kita. Tidak perlu kita susun-susun kata-katanya. Ibu minta apa saja, Allah sudah tahu. Belum lagi kita katakan, Allah sudah tahu. Maka jangan takalluf, membeban-bebankan diri dengan merangkai kata dan suara berteriak-teriak. Karena Allah itu dekat dengan kita. Dia tidak jauh sehingga harus berteriak. Dan cukup khufiyah. Ya, samar-samar saja. Dan yang terakhir tentunya an-nadharu ila sama fid du'a. Tengadahkan wajah kita ke langit, Bu. Jangan doa itu sambil tengok. Ini doa apa ini? Ada orang doa itu tengok nggak jelas, Bu. Sambil doa sekali-kali nengok ke kanan, nengok ke kiri, ke belakang, ke depan. Itu tidak khusyuk. Doa itu perlu kehusyuan. Ya, jadi jelas arah doanya kemana. Itulah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu sesuai dengan yang kita hajatkan. Apa yang kita hajatkan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 11 juga. Dan kondisinya juga mati ya, Bu ya. Udahlah, nggak ada soal jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.